Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alal mu'minuna ikhwatan fa aslihu baina akhwaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa sallim wa radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajmain. Amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Zat yang Maha Kuasa, Zat yang Maha Bijaksana, Allah Subhanahu wa taala. Berkat yang kita dapat berkumpul di tempat yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriring salam tak lupa kami hanturkan kepada junjungan alam itu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati Al-Mukarram Al-Ustaz Asep Ubaidillah MSy. Kami selaku mahasiswa semester 4 ingin mengerjakan atau mengirimkan ujian akhir semester 4 aliran modern dalam Islam. Kebetulan saya mendapatkan kelompok 3. Nama saya adalah Aditya Al-Fajri bersama Alfia Rosyani, dengan tema yaitu Rashid Ridho. Adapun biografi Rashid Ridho ialah murid Muhammad Abduh yang terdekat. Ia lahir pada tahun 1865 di Al-Qalam, suatu desa di Lebanon yang letaknya tidak jauh dari kota Tripoli atau Suriah. Menurut keterangan, ia berasal dari keturunan Al-Husain, cucu Rasulullah. Semasa kecil ia belajar di sebuah sekolah tradisional Al-Qalamun untuk belajar menulis, berhitung dan membaca. Pada tahun 1882 ia meneruskan pelajaran di Madrasah Al-Wataniyah Al-Islamiyah di Tripoli. Di madrasah ini selain dari bahasa Arab diajarkan pula bahasa Turki dan Prancis. Dan di samping itu pengetahuan agama juga diajarkan. Selanjutnya banyak dipengaruhi oleh ide-ide Jamaluddin Al-Afghani dan Muhammad Abduh melalui majalah Al-Urwah Al-Wuthqa. Rashid Ridho melihat perlunya diadakan tafsir modern dari Al-Quran. Ide tafsir yang sesuai dengan ide yang dicetus oleh gurunya. Di dalam majalah Al-Manar pun Rashid Ridho menulis dan memuat karya-karya yang menentang pemerintahan absolut kerajaan Utsmani. Selain itu tulisannya yang menentang politik Inggris dan Prancis untuk membelah-belah dunia Arab di bawah kekuasaan mereka. Di masa tua Rashid Ridho, meskipun kesehatannya telah terganggu, ia tidak mau tinggal diam dan senantiasa selalu aktif. Akhirnya ia meninggal dunia di bulan Agustus tahun 1935. Sekembalinya dari mengantarkan Pangeran Saud ke kapal di Suez. Ide-ide pemberontakan Rashid Ridho adalah bid'ah dan paham fatalisme, penyebab kemunduran Islam. Menurut Rashid Ridho, di antara bid'ah itu ialah pendapat bahwa dalam Islam terdapat ajaran kekuatan batin yang membuat miliknya dapat memperoleh segala apa yang ingin. Bid'ah yang lain ditentang keras oleh Rashid Ridho ialah ajaran syekh tarekat tentang tidak pentingnya hidup duniawi, tentang tawakal dan tentang pujaan dan kepatuhan berlebihan pada syekh dan wali. Dalam soal muamalah hanya dasar-dasar yang diberikan, seperti keadilan, persamaan, pemerintahan syura, perincian dan pelaksanaan dari dasar-dasar ini diserahkan kepada umat untuk menentukan. Hukum-hukum fikih mengenai masyarakat tidak boleh dianggap absolut dan tidak dapat diubah. Hukum-hukum itu timbul sesuai dengan suasana tempat dan zamannya. Pembaruan Rashid Ridho dalam masalah ijtihad. Lebih jauh mengenai ijtihad, Pembaruan Rashid Ridho dalam masalah ijtihad lebih jauh mengenai ijtihad. Rashid Ridho berkata, tidak ada islah atau pemberontakan kecuali dengan dakwah. Tidak ada dakwah kecuali dengan hujah. Yang mesti ada adalah tertutup pintu taklid buta dan terbukanya pintu bagi paham rasional yang argumentif adalah awal dari setiap upaya Islam. Taklid merupakan hijab yang sangat tebal yang tidak disertai ilmu dan pemahaman. Pan-Islamisme. Sebagai Al-Afghani, Rashid Ridho juga melihat perlunya dihidupkan kesatuan umat Islam. Menurutnya salah satu sebab lain bagi kemunduran umat ialah perpecahan yang terjadi di kalangan mereka. Kesatuan yang dimaksud oleh beliau bukanlah kesatuan yang didasarkan atas kesatuan bahasa, bukanlah juga kesatuan bangsa, akan tetapi kesatuan atas dasar keyakinan yang sama.
Rasyid Ridho tidak memberikan format yang jelas bagi bentuk kesatuan yang dimaksud. Ia hanya menawarkan kekhalifahan yang sekaligus mengemban fungsi sebagai kepala negara. Khalifah menurutnya karena mempunyai kuasa legislatif maka harus mempunyai sifat mujtahid. Tapi khalifah tidak boleh bersifat absolut. Ulama merupakan pembantu-pembantunya yang utama dalam soal memerintah rakyat. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Alfiah. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan tentang Rasyid Ridha. Oke, sebelumnya telah dibahas sedikit oleh teman kita Adit bahwa Rasyid Ridha ini merupakan salah satu tokoh pembaharu yang berasal dari Suriah. Dan beliau Rasyid Ridha ini tertarik dengan diadakannya tafsir modern dari Al-Quran. Jadi beliau pernah menulis di dalam majalah Al-Manar tentang karya-karya yang menentang pemerintahan yang absolut pada kerajaan Utsmani. Nah, itu. Kemudian tadi ide-ide pembaharuan yang telah dibahas, yang pertama tentang bid'ah dan fatalisme, kemudian yang kedua tentang masalah ijtihad. Nah, itu tadi sudah dijelaskan. Kemudian bagian saya di sini ada pan-islamisme. Ini merupakan salah satu idenya beliau. Jadi sebagaimana Al-Afghani, jadi Rasyid Ridha pun juga melihat bahwa kesatuan umat Islam itu perlu dihidupkan kembali gitu. Karena beliau beranggapan salah satu alasan atau sebab kemunduran umat Islam ialah karena adanya perpecahan yang terjadi di antara mereka, di kalangan mereka gitu. Beliau beranggapan kesatuan yang dimaksud di sini itu bukanlah kesatuan yang didasarkan oleh bangsa atau bahasa, tapi kesatuan yang terpenting itu adalah kesatuan berdasarkan keyakinan yang sama. Oleh sebab itu, Rasyid Ridha ini kurang setuju dengan adanya gerakan-gerakan nasionalisme yang dipelopori oleh Mustafa Kemal Atatürk di Mesir dan gerakan nasionalisme Turki yang dipelopori oleh Turki Muda. Nah, dua golongan ini beliau menganggap bahwa ini bertentangan dengan ajaran persaudaraan umat Islam. Seharusnya persaudaraan umat Islam itu tidak kenal pada perbedaan bangsa dan bahasa, tetapi lebih ke persatuan antar keyakinan gitu. Beliau Rasyid Ridha ini sebenarnya tidak memberikan format yang begitu jelas bagaimana sih bentuk kesatuan yang dimaksud di sini, tapi dia menawarkan kekhalifahan yang sekaligus mengemban fungsi sebagai kepala negara. Jadi menurut beliau khalifah ini mempunyai kekuasaan yang legislatif yang mempunyai sifat mujtahid gitu ya. Tetapi khalifah itu tidak boleh bersifat absolut. Jadi ulama-ulama lah yang merupakan pembantu khalifah, terutama dalam soal memerintah rakyat. Oke. Kemudian selanjutnya kita akan membahas tentang kesamaan dan perbedaan antara Afghani, Abduh dan Rasyid Ridha. Ya. Yang pertama kita akan membahas tentang kesamaannya dulu. Kesamaannya yang pertama adalah ketiga-tiganya ini sama menekankan perlunya Islam ditafsirkan secara rasional, ya, dan sesuai dengan kebutuhan umat Islam pada zaman tersebut, ya, supaya umat Islam ini nggak terlalu ketinggalan gitu. Kemudian yang kedua, mereka bertiga sama-sama menekankan perlunya pembaharuan pemikiran di dunia Islam terhadap ajaran Islam itu sendiri. Makanya mereka setuju banget dengan diadakannya tafsir modern atau kontemporer tentang Al-Quran. Nah, kemudian yang ketiga, untuk kemajuan umat Islam, mereka beranggapan umat Islam itu seharusnya mau untuk menerima peradaban Barat yang positifnya saja. Karena karena peradaban Barat itu maju karena mengambil ilmu pengetahuan yang dikembangkan oleh umat Islam pada zaman klasik. Nah, dengan demikian mengambil ilmu pengetahuan Barat
sebenarnya berarti mengambil kembali ilmu pengetahuan yang pernah dimiliki oleh umat Islam. Itu tadi kesamaannya ya. Kemudian berikutnya tentang perbedaan di antara ketiganya, Afghani, Abduh, dan Rashid Rida. Yang pertama, perbedaan antara Al-Afghani dan Abduh itu terdapat pada pendekatan yang mereka gunakan. Jadi dalam melakukan pembaharuannya, gerakan Abduh itu lebih bersifat evolusi atau mengadakan gerakan secara bertahap atau gradual, sementara gurunya Al-Afghani itu cenderung revolusioner. Kemudian yang kedua, dalam melakukan pembaharuan atau islah, Al-Afghani menekankan perlunya perlawanan, dan tadi beliau cenderung revolusioner. Ya, Al-Afghani menekankan perlunya perlawanan lewat provokasi. Tuh. Sementara Abduh menekankan perlunya pendidikan dan latihan bagi masyarakat yang menurutnya itu lebih penting daripada sosialisasi gerakan politik. Nah, kemudian dengan demikian dikatakanlah bahwa Al-Afghani ini adalah aktivis yang intelektual. Al-Afghani adalah aktivis yang intelektual, sedangkan Abduh adalah intelektual yang aktivis, kebalikannya. Karena Al-Afghani ini lebih cenderung revolusioner, kalau Abduh itu lebih gerakannya lebih smooth gitu, lebih bertahap. Nah, kemudian perbedaannya yang berikutnya, Abduh tidak mau terikat pada salah satu aliran atau mazhab yang ada di dalam Islam, karena beliau ingin bebas dalam pemikiran. Sebaliknya, Rashid Rida ini masih memegang kuat mazhab yang masih terikat. Nah, seperti pendapat-pendapat Ibnu Taimiyah, Ibnu Hambal. Karenanya dalam beberapa pemikiran tertentu beliau terdapat beberapa persamaan dengan faham Wahabiyah. Itu ya. Kemudian perbedaan yang berikutnya, Abduh menekankan tafsiran filosofis yang mengandung arti balasan. Tafsiran itu mengandung arti bahwa balasan yang akan diterima di akhirat adalah bersifat rohani. Sedangkan Rashid Rida dalam komentarnya itu lebih menekankan balasan dalam bentuk jasmani dan bukan dalam bentuk rohani. Gitu. Nah, namun yang perlu dicatat di sini, kita itu mesti berpikir bahwa perbedaan di antara ketiganya itu justru saling melengkapi. Ya, Muhammad Abduh mencetuskan gagasan yang tidak dilontarkan oleh Al-Afghani, dan begitu juga sebaliknya, Rashid Rida mencetuskan gagasan yang tidak dilontarkan oleh Abduh. Nah, itu dia sedikit pemaparan dari kelompok 3 tentang Rashid Rida dan ide kebaharuannya. Sekurang-kurangnya kami mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.